Halo, selamat pagi pemirsa dan menyaksikan iNews terkini bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, sebuah insiden dilaporkan memicu pemadaman listrik di seluruh kota Nuuk, ibu kota Greenland, yang menyebabkan aliran listrik terputus di seluruh kota. Jalan-jalan di Greenland dilanda kegelapan total usai aliran listrik padam. Pihak berwenang setempat mengatakan pemadaman listrik dipicu oleh kecelakaan yang menyebabkan pemadaman listrik bagi hingga 19.000 orang di kota Nuuk terdampak. Pemadaman juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur termasuk saluran telepon dan layanan internet. Perusahaan energi Nukisio Rofit yang menjadi kontraktor penyedia listrik mengaku masih melakukan pencarian bug atau sumber masalah agar dapat memulihkan jaringan listrik. Badai musim dingin dahsyat menghantam sejumlah kota di Amerika Serikat hingga menyebabkan gangguan penerbangan dan panik buying yang membuat stok bahan makanan menipis. Badai salju melanda jalan-jalan di sejumlah kota di Amerika Serikat. Di kota New York, para ahli meteorologi memperkirakan badai membawa salju 8 hingga 12 inci dan membuat sejumlah jalan tertutup timbunan salju. Badai mengganggu perjalanan di seluruh negara dengan 14.400 penerbangan dibatalkan dan 850.000 orang terisolasi akibat sejumlah jaringan listrik terputus. We're not going to be able to go home tomorrow, but yeah, I think our plane is going to be canceled. But that's okay. One more day in New York. Yeah, that's fine. That's what we're hoping for. Please cancel my flight. Di Washington DC, kepanikan melanda hingga warga melakukan panic buying. Rak-rak toko yang menjual kebutuhan pokok pun tampak kosong diborong warga sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan selama musim dingin usai badai salju parah menerjang. Sejumlah negara bagian mengeluarkan peringatan pada musim dingin dan meminta warga untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan rumah. Pemirsa, demikian iNews terkini. Selanjutnya selamat menyaksikan program-program iNews yang inspiring dan informatif. Saya Bayu Pradana, terima kasih dan sampai jumpa. Salju tebal menutupi jalanan dengan embun beku terbentuk di kendaraan yang terparkir. Beberapa pejalan kaki menghadapi kondisi jalanan yang licin dan mengubah perjalanan rutin menjadi perjalanan berbahaya. Pemirsa, kita menuju informasi mancanegara. Hujan salju lebat terus melanda Texas. Kondisi jarak pandang terbatas dan mengganggu lalu lintas serta membuat jalan raya serta jalanan menjadi sepi. Salju tebal menutupi jalanan dengan embun beku terbentuk di kendaraan yang terparkir. Beberapa pejalan kaki menghadapi kondisi jalanan yang licin dan mengubah perjalanan rutin menjadi perjalanan berbahaya. Badai musim dingin Fern mulai bergerak ke timur dari Texas pada Sabtu pagi, membawa hujan beku dan salju ke sebagian wilayah Kansas, Oklahoma, dan Arkansas. Hingga Senin, badai tersebut diperkirakan akan berdampak pada lebih dari 230 juta orang di seluruh Amerika Serikat. Badan Layanan Cuaca Nasional memperingatkan bahwa badai diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari. 11 korban jiwa telah dilaporkan di seluruh Amerika Serikat, sementara 90 juta orang berada di bawah peringatan atau siaga cuaca dingin ekstrim karena kondisi yang parah. Di tengah badai salju, warga Washington DC berusaha bersenang-senang dengan bermain ski di Monumen Washington di DC. Setelah badai musim dingin dahsyat melanda Amerika Serikat, 850 juta orang kehilangan aliran listrik. Menantang badai salju dahsyat, warga beramai-ramai menuju Monumen Washington untuk perang bola salju, bermain ski hingga kereta luncur. Puluhan orang berusaha bersenang-senang di Monumen Washington DC setelah badai musim dingin dahsyat melanda Amerika Serikat, menyebabkan 850 juta orang kehilangan aliran listrik dan mempengaruhi aktivitas lebih dari separuh populasi negara. Badan Layanan Cuaca Nasional melaporkan beberapa bagian Washington DC telah mengalami badai salju hingga 28 cm di daerah Virginia dan Maryland.
Pihak terkait juga memperingatkan tentang kondisi perjalanan yang berbahaya dengan suhu beku yang menyebabkan salju dan es di jalanan. Sementara itu, Bandara Ronald Reagan, Washington DC, Amerika Serikat membatalkan semua penerbangan karena badai dahsyat yang melanda. Badai itu membuat lebih dari 14.000 penerbangan di seluruh Amerika Serikat tertunda. Ratusan penerbangan dibatalkan pada di Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington karena badai musim dingin membawa salju dan hujan es lebat ke wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan bandara yang kosong dengan jalur penurunan penumpang dan aula terminal yang sepi. Sementara alat berat membersihkan salju dari landasan dan pesawat tetap terparkir di apron. Total penerbangan yang dibatalkan adalah 840 layanan yang dioperasikan oleh maskapai besar dan juga regional. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Mas Abrori Pramana, warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Abrori. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Malam. Ya, Mas Abrori, apa yang dirasakan oleh Mas Abrori dari dampak badai salju yang terjadi di Amerika, dan sebelumnya Mas Abrori saat ini berada di mana? Saya ada di kota Urbana di Illinois State. Apa ya dampak yang Anda rasakan di sana saat ini? Kebetulan memang suhunya lagi dingin, Mas, ya. Sampai feels like-nya sampai minus 31 derajat Celcius. Kalau suhu temperaturnya minus berfluktuatif ya, minus 17, minus 18, minus 19. Ya, dingin sih rasanya ya. Ya, Mas Abrori sudah berapa lama di Amerika Serikat? Ini sudah masuk tahun kelima di United States. Iya, artinya sudah 5 kali mengalami musim salju. Apakah musim salju kali ini merupakan yang terburuk menurut Anda? Menurut saya sih ini yang paling dingin ya untuk saat ini ya, dibanding beberapa tahun yang lalu, karena beberapa kali sempat mengalami badai salju. Dan biasanya badai salju itu kita Desember udah mulai ada badai salju lagi. Kebetulan Januari, wah ini benar-benar kayak dingin banget, sampai salju itu turun dari hari Sabtu, itu sebenarnya Jumat malam itu udah ada warning, sampai Sabtu malam itu salju masih terus turun, dan ketebalan salju hampir setengah dari ini ya, setengah dari lutut ya. Jadi benar-benar menghambat mobilitas, Mas. Informasinya di sana terjadi pemadaman listrik, Mas. Bagaimana dengan tempat Anda? Kalau di Washington mungkin di Washington memang ada pemadaman listrik. Kalau di Illinois, terutama di kota Urbana, tidak ada pemadaman listrik. Hanya saja memang kampus terutamanya itu melakukan email ya kepada student, memberikan pesan bahwa memang akan ada peningkatan penggunaan listrik akibat heater, sehingga memang mereka meminta untuk kayak misalkan untuk staff ataupun student, kalau misalkan tidak ke kampus, tidak ada masalah, yang penting ada komunikasi dengan staff ataupun head department, seperti itu, Mas. Ya, Mas Abrori, bisa Anda gambarkan berapa ketebalan salju di wilayah Anda saat ini? Kalau semalam, karena kebetulan saya keluar rumah, itu hampir separuh lutut ya, Mas ya. Wow. Ketika saya jalan itu. Bagaimana dengan aktivitas warga di sana dan perekonomian jika terjadi salju yang cukup tebal hingga selutut ini? Ya, kebetulan kalau di Urbana Champion sendiri di Illinois, di kota kami, kebetulan memang siaga ya pemerintah sempat, jadi memang dilakukan pembersihan untuk salju di lingkungan kampus maupun di lingkungan jalan raya, termasuk juga Sabtu malam itu dari kampus, terutama dari UIUC itu mengirimkan email kepada student untuk setidaknya mengurangi aktivitas dan juga membantu terutama ketika mengurangi aktivitas itu akan membantu petugas yang sedang membersihkan jalan, terutama pedestrian untuk pejalan kaki maupun jalan raya, sehingga aktivitas diharapkan terutama hari Senin ya, ketika saat kampus beraktivitas, jalan-jalan untuk pedestrian sudah mulai bersih dari salju. Cuma memang dari kemarin, dari hari Sabtu itu Mas sudah dilakukan pembersihan jalan raya sih. Iya, Mas Abrori, dengan ketebalan salju yang cukup tinggi ini, kemungkinan terburuk apa sih yang bisa terjadi di sana, Mas?
Kalau kemungkinan terburuknya memang kayak misalkan mobil ya, misalnya mobil tuh biasanya akan stuck ya. Kalau misalkan mereka harus masuk ke suatu tempat karena salju tebal, kalau tidak dibersihkan ya akhirnya mereka bisa stuck. Ataupun misalkan karena licin, jalanan ya orang jatuh seperti itu. Dan maupun di jalan raya itu bisa jadi mobil bisa slip atau istilahnya kayak karena jalan licin ya ada salju ini sih. Itu sih Mas kemungkinan yang bisa terjadi. Bahkan kalau mahasiswa, kalau kita ya student biasanya kita jalan bareng dengan teman-teman untuk menghindari agar tidak sampai kalau misalkan ada something wrong dengan kita ya teman kita bisa mengantisipasi untuk membawa kita juga gitu. Jadi sangat dihindari untuk bepergian keluar rumah sendirian ya, Mas, harus ada temannya ya. Betul, iya. Harus ada rekan yang mendampingi. Iya, baik, terima kasih Mas Abrori. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat di sana.